Belum, dah. Belum. Selamat pagi kalian. Maaf ya, Kamis kita belum bisa cek son, cek 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 cek. Satu dua tiga cek cek cek. Cek son. Jackson ini sudah masuk. Jackson sudah masuk. Tes tes tes. Oh, kebalik. Cek langsung dari itu, Pak. Langsung dari apa? Coba. Yang kepalanya 3 ini. Ada yang ketukar. Oke. Ini nih. Tes 1 2 3. Ini nih. Tes 1 2 3. Sorry. Tes 1 2 3. Cek. Tes 1 2 3. Bagus suaranya. Ya. Baik mitra saya sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf ya. Ini memang
inilah kalau kita bekerja di lapangan, memang banyak hal-hal yang perlu kita persiapkan walaupun kita sudah membuat detail persiapan. Nah, inilah seninya ketika kita melakukan peliputan di lapangan. Tapi alhamdulillah ala kulli hal ya, insyaallah sambil menunggu tim yang akan melakukan peracikan ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya, ini ada alat, ini namanya drone ya. Mungkin nanti kita bincang-bincang dengan yang memang bertugas untuk mengoperasikan alat ini. Tapi sebelumnya saya sampaikan ini alat drone ya. Ini memiliki kapasitas tampung 10 liter ya. Jadi sekali dia beroperasi ya, dia akan naik ke atas kurang lebih nanti tinggi dari permukaan ke atas itu kurang lebih 3 meter ya. Dan ini juga melihat kondisi angin ya. Kalau kondisi anginnya tidak terlalu kencang, itu drone-nya bisa terbang agak tinggi. Tapi kalau kondisi anginnya agak kencang, dia akan terbang cukup rendah agar pupuk atau larutan yang kita berikan ke dalam alat tampung ini yang dibawa oleh drone itu bisa sampai ke tanah. Nah, tabung ini berkapasitas 10 liter. 10 liter itu bisa kita masukkan seperti POC, kemudian harmonik, bisa juga ditambahkan dengan BVR, orin atau agensia hayati yang bisa kita campur di sini. Dan untuk waktu 15 menit sebenarnya itu memang cukup untuk mengcover area kurang lebih 10.000 meter persegi atau 1 hektar. Ya. Tadi kita sudah bincang-bincang dengan operator ya, beliau mengatakan untuk wilayah Jogja itu sewa alatnya ini untuk per 1 hektar kurang lebih 200 sampai 250 ribu rupiah. Jadi banyak keuntungan yang bisa kita peroleh, terutama kalau kita lihat sekarang ada perubahan ya, mulai dari tipe pekerja. Tipe pekerja di pertanian Indonesia sekarang ya. Itu kalau kita lihat mungkin ada namanya lost generasi. Lost generasi itu kalau kita lihat yang bekerja di sektor pertanian, mulai dari bajak sawah, mulai menanam sampai mulai memanen, kalau kita mengandalkan tenaga manual, itu sekarang susah sekali ya. Karena kalau kita lihat di lokasi, hampir rata-rata usia pekerja di sektor pertanian hampir sekitar 50 tahun ke atas. Jadi bisa bayangkan, 20 tahun yang akan datang, kalau kita tidak mulai mempersiapkan teknologi, kita akan mengalami namanya kemunduran. Ya, bayangkan untuk mendapatkan tenaga kerja kita mengalami kesulitan. Tapi dengan kita melakukan jauh ke depan langkah-langkah, pertama salah satunya adalah penggunaan drone. Kita bayangkan ya, dan drone ini pernah dicoba di wilayah Cirebon ya, dan bahkan diundang oleh Kementerian BUMN untuk melakukan aplikasi pemupukan dengan menggunakan drone. Jadi kalau misalkan ya 1 hektar itu dibutuhkan waktu kurang lebih 15 menit ya untuk pemupukan ya, mulai pemupukan sampai pengendalian hama penyakit Bapak sekalian, itu sangat luar biasa ya. Karena kalau kita bayangkan kalau menggunakan tenaga manual ya pekerja ya, 1 hektar itu mungkin butuh kurang lebih 4 sampai 5 orang ya. Berapa biaya tenaga kerja. Nah, apalagi sekarang kita berada di sebuah walaupun ini pinggiran Jogja ya, masuk Kabupaten Bantul, tetapi ya mulai dari tipe pekerja saja kita lihat ini agak susah untuk mendapatkan pekerja-pekerja ya, karena ini udah kalau ibaratnya ini rural urban itu dikatakan desa tidak, tapi lebih mendekati kota, sehingga orang profesinya sudah sedikit kalau kita bisa mendapatkan
bekerja di bidang pertanian. Ya, makanya penggunaan drone ini menjadi solusi alternatif salah satunya, terutama di daerah-daerah yang pertaniannya masih luas tapi jumlah pekerjanya susah. Apalagi kalau misalkan kita ketemu nanti wilayah Sumatera, Kalimantan yang lahannya luas tapi tenaga kerja agak susah, ya maka ini alternatif luar biasa ya penggunaan drone. Kalau misalkan kita punya contoh 1000 hektar ya, 1000 hektar itu kalau sehari, dalam waktu sehari bisa dapat satu alat ya, 1 jam bisa dapat 4 hektar misalkan, berarti kalau 10 jam ya bisa dapat 40 hektar ya. 40 hektar berarti 1 bulan ya kurang lebih bisa dapat 1000 sampai 1200 hektar. Itu luar biasa ya drone. Kita bisa kalkulasi ya, biaya 200 sampai 250 ribu per hektar itu saya pikir ini menjadi solusi yang bisa kita ambil ya. Nah, ini di sini ada pekerja operator-operator ya. Di sini ada tim kita. Bapak sekalian, mudah-mudahan ini ada para mitra NASA ya. Ada Pak Joko Aryada nih. Kalau Pak Joko Aryada, Pak Ramses, Pak Eros ya, atau tim-tim yang lain ya. Ada dari Pekanbaru, Bu Nita, Bu Yosvita, Bu Inggit ya, atau teman-teman yang ada di Riau ya. Mudah-mudahan bisa melihat secara langsung ya praktek kita nanti bagaimana drone ini bisa melakukan pekerjaan yang tadinya manual menjadi mekanisasi. Nah, tapi yang perlu kita ingat bahwa NASA, PT Natural Nusantara itu siap untuk membersamai Bapak Ibu sekalian, siap untuk memajukan pertanian Indonesia. Ya, nanti kita lihat ini produk-produk yang nanti akan kita aplikasikan ya. Di sini nanti, nah sini ada Pak Agus Budi ya, beliau salah satu pakar di pertanian organik NASA ya. Beliau biasa mendampingi para petani ya. Nah, ini kebetulan hari ini kita akan melakukan peliputan ya aplikasi penggunaan pengendalian hama penyakit ya. Di sini ada BVR, ada Korin ya. Mudah-mudahan dalam waktu ya kurang lebih 1 jam ke depan ya kita akan bisa melakukan pengendalian hama penyakit pemupukan dengan menggunakan bantuan drone. Luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Di sini dilihat pemandangannya ya. Mungkin bisa dilihat Pak Dimas sekelilingnya, sawah-sawahnya bisa di shoot ya. Nah, ini lokasi yang akan kita aplikasikan ya penggunaan drone ya. Sekarang ini ada kendala serangan hama keong ya yang luar biasa, makanya kemudian kita akan mengaplikasikan salah satunya BVR dan Korin yang kita campur ya dalam 10 liter air ini untuk 1 hektar ya. Ini kita lihat ya. Nah, ini teknik penyemprotan ya, teknik pencampuran ya. Nah, ada BVR ya. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke Pak Agus Budi untuk memandu jalannya acara ini. Go Pak Agus. Tes. 1. Tes. Oke. Pelan-pelan aja Mas. Oke. Mitra NASA dimanapun Anda berada, kembali dengan kami tim konsultan PT Natural Nusantara. Pada saat ini kita akan meliput penggunaan kendali hama agen hayati khususnya BVR dan Korin untuk tanaman padi dengan menggunakan teknologi drone. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa pencampuran untuk BVR dan Korin untuk 10 liter ya, 10 liter ini kita berikan BVR 3 dus, kemudian Korin juga 3 dus. Ini kurang lebih untuk kebutuhan 1 hektar ya Mas ya. Ya, nanti bisa kita lihat
pemirsa ya, dengan pemberian BVR dan korin ini diberikan pada umur 7 hari setelah tanam ya. Kenapa 7 hari setelah tanam ya? Ini untuk mencegah supaya kalau BVR ini bisa digunakan untuk mengendalikan ya orang, kemudian penggerek batang ya, kemudian hama putih palsu. Sedangkan korin ini nanti bisa untuk mengantisipasi serangan-serangan penyakit, terutama untuk penyakit gresek, untuk penyakit blas, atau nanti kedepannya untuk mencegah penyakit potong leher. Nah, BVR korin ya, dengan teknologi drone ini kita aplikasikan nanti di umur 7 hari, kemudian di 28 hari, dan juga di 42 hari, 3 kali pemberian. Perlu pemirsa ketahui, mitra NASA dimanapun Anda, bahwa luas tanaman padi ini kurang lebih 2,5 hektar ya. Ini nanti kita aplikasikan untuk tanaman padi ini ya, BVR kita menggunakan 3 dus, kemudian korin kita menggunakan dus. Nah, ini penyampurannya nanti dicampur, dimasukkan lebih dulu dan campur air, baru dimasukkan ke drone. Itu terus utah kita bawa. Tepung tadi. Ini gue tangan tak apa-apa mas ini. Gue tangan punya. Organik ya Pak? Organik kok ini. Ini makhluk hidup nggak berbahaya. Gue bikin tidak dikira bahaya. Ini kita campur lebih dulu ya, BVR korin ya. Nggak usah. Ini nanti. Enggak itu kok. Udah. Enggak apa-apa. Ya, ini nanti campuran itu kita masukkan di ground ini ya, ini kurang lebih 10 liter ini nanti ya, 10 liter ini nanti diaplikasikan kurang lebih nanti habis 15 menit untuk kebutuhan kurang lebih 1 hektar ya. Bagaimana aplikasinya kita tunggu pencampurannya ya. Campur kimia bisa. Ya, kalau BVR korin ini dicampur kimia tidak bisa ya, tapi kalau dicampur dengan pupuk misalnya menggunakan POC-NASA hormon ini bisa ya pemberian. Untuk saat ini kita campur dengan BVR sama korin aja ya. Biar nggak debu ya Mas? Iya. Oh, Ya. Mas muter. Nah ini perlu kita ketahui supaya tidak berdebu ya, kita siram ya, nanti kan weng.
dari campuran PVR Korin tadi, masukkan ke ini, ke drone. Oke. Gini. Berapa? Busanya tadi. Wah iya, air sebenarnya nggak usah pakai air. Tes. Ya ini persiapan pengisian ya. Sebelum nanti jalan ya kita lihat. Mas ini nggak langsung ini anunya 10 literannya 10 literannya ya kelihatan ya 5 liter ini 10 liter Kapasitas. ya kapasitasnya. Untuk hama wereng tadi pertanyaannya. Itu hama wereng bagusnya pakai apa aja Pak? Untuk hama Dan wereng, dosisnya bagaimana? untuk hama wereng ya BVR ini salah satunya untuk mencegah hama wereng sejak awal, karena di awal hama wereng itu sudah ada, makanya kita berikan untuk efektivitas tenaga kita campur dengan korin ya, nanti di umur 7, 28 dan 42 hari. Ini biasanya saat-saat hama dan penyakit itu menyerang tanaman padi. Pagi Pak, boleh tanya apakah POC dan hormonik apa bisa dicampur bahan aktif kimia? Popon. Kalau POC-nasa hormonik bisa, tapi kalau BVR dan korin ini tidak bisa dicampur dengan pestisida kimia. Tapi kalau mau dicampur dengan POC-nasa hormon itu bisa, BVR dan korin. Mbak siapa tadi? Mbak Popon. Popon. Mbak Popon, itu ya Mbak Popon. Drone-nya bagus Pak, harga berapa itu? Wah, nanti saya tanyakan. Drone-nya harga berapa, bisa menghubungi. Itu. Mana tadi? Apa? Mas Pangkas tadi Mas? Ayo Sini. Pak, ini lagi wirawiri. Oh. Mupo. Pak, apa bisa yang udah terlanjur kena wereng diatasi dengan BVR? Insya Allah bisa. Tapi kalau serangannya sudah di atas 10%,
atau bahkan sudah 20%. Itu alternatif terakhir menggunakan insektisida kimia yang kontak atau yang sistem. Tes. Penting ora. Baru 8 kayaknya. Ini juga belum naik. Tes 1 2 3. Bapak Agus silakan. Tes. Cek. Oke. Itu dimatikan ya? Sini dulu, Pak, sini dulu. Di sini dulu. Sini dulu ya. Itu es yang luas ini ya. Hah? 1 hektar lebih kalau ini. Ini 1,8-an. Ya. Oh. Bahannya apa ya, Mbak? PGR. Hah? PGR. Oh, itu anu Pak, bakteri. Bakteri Oh, Rhizotobacter. Asus, Lactobacillus. Kemarin udah keburu beli dari luar itu, dari Bapoktan yang sini. GPR. Terbang. Pas ya. Mas 10 liter untuk jadi ini 5.000 kan? 10 liter untuk 5.000. 10.000 loh. 1 hektar loh. 1 hektarnya untuk 10 liter. 1 hektar. 5.000 ya, 10 liter kan? Iya. 1 liternya untuk 20 liter, 20 liter untuk 1 hektar. 1 hektar ya. Ini 5.000 berarti ini butuh 10 liter ya? Betul ya? Hektarnya kan 20 liter. Kalau 5.000 cuma ini kan 5.000 meter ki cuma setengah hektar kalau ini. Ya setengah hektar berarti butuhnya 10 liter kan? 5 liter. 5 liter ya. Kalau 1 hektar 10 liter. Jadi ini Karena 10 kata liter. Ibu kedua kali aplikasi. Kedua Iya. kali aplikasi. Berarti kan Jadi satu ini hektar. dikonversikan untuk 1 kali terbang itu di 7.500 gitu. Nah ini kalau kemarin kan 10 liter untuk 1 hektar gitu. Sekarang 15 liter untuk 1 hektar. betul. Kan 2 kali aplikasi gitu. Tes. 2 kali aplikasi. 20 liter untuk 1 hektar. Mana gue? Ini 5.000 ya, 10 liter itu. Enggak, berarti 7.000.
Gua harus anu ya. Samplok. Dari mana, Mas? Oke, pemirsa, dari banyakan Poltabang Bantul Yogyakarta, kita siap menerbangkan BVR dan Korin lewat drone. Ini tetap Siti Mulyo ya tadi Mas. Banyakan Siti Mulyo. Ya. Di briefing aja semuanya. Jadi nanti bapaknya ke sana bawa apa. Apa stop. Biar kalian Banyakan Siti Mulyo ya. Banyakan Siti Mulyo Piungan. Wis melu Bantul berarti gini. Sip. Yes. Yes. Ya. Dari banyakan Siti Mulyo Piungan Bantul, BVR siap meluncur. Wah, ini bener Mas. BVR sudah meluncur sama Korin ya, untuk pengendalian hama wereng, penggerek batang, kemudian hama putih palsu ya di umur 7 hari, kemudian Korin untuk mengendalikan mencegah hama asek yang diberikan sejak awal sebagai musuh alami, supaya kalau ada hama ataupun penyakit yang datang ini sudah bisa diantisipasi dengan adanya BVR dan Korin ini. Apik iki Mas.
Anginnya cukup gede. Iya. Granul Pak. Iya. Jaran gitu. Ya, itu sudah dicampur. Oh. PR. Glio. Ya, Kan. sudah dicampur dengan pupuk makro. Yang gede bukan? Apa habis baterai? Iya. Boros baterai, Pak. Ya. Boros baterai sih. Boros baterai. Ini ganti baterai. Siapanya 4. Ini modelnya cacasan loh. Bahasanya 5 juta harganya Pak. Siji. 1. Satu set itu. Satu anu itu berapa ya? Jasanya itu. Oh, Itu. itu set. Drone. Udah tatanya dari 80 sampai 100. Oh. Sudah. Itu ada asuransinya ya. Asuransi setahun. Itu di kebun Pak 150 Pak. Kebun. Khusus untuk ini, untuk ngitung pohon. Tapi bukan mukul. Cuma untuk foto aja pohon.
mendarat dulu tadi, ganti baterai. Nah, kebun ini luasnya sekitar 7.000 meter persegi. Iya, ya aneh anginnya. Ini jadi datang nggak Pak? Terima. Itu udah datang kan? Pakai mobil itu. Makanya kemarin di Mas Agus itu diaplikasikan di kentangnya patah kabeh, Pak. Oh iya. Eh, Mungkin anginnya kayak ya. Iya, anginnya ini. Wah, Habis ini sampai udah aja Pak ya. langsung ini aja, enggak langsungan aja. Ini kan sekali lagi tuh tadi. Ini kan sudah ditata-tata Mas untuk granulnya. Ini sudah dicampur dengan pupuk makro. Ya, nanti ditebarkan sama sudah diplot-plot.
cocok, yang sawit cocok ini. Sawit, pembibitan sawit kok pas masih TM itu. Saya ngirim video Pak ya. Iya. WA. Dan baru datang Oh, Mas, sama BPR-nya berapa gitu Pak? apa? Yang baru datang banyak. Ada yang baru datang tadi tanya kalau sama BPR-nya pakainya berapa gitu. Pupuk tadi 9 hektar. Untuk 1 hektar. Hmm. Oke, untuk penggunaan BVR dan Korin ya, ini untuk 10 liter ya air ini dikasih 3 dus ya, atau 300 gram BVR, sama Korinnya juga 3 dus atau 300 gram untuk 10 liter. Ini bisa digunakan untuk kurang lebih luasan 1 hektar dengan menggunakan drone, dengan penyemprotan kurang lebih 10 liter ini kurang lebih 15 menit dengan menggunakan drone. Dari siapa tadi, Mas? Ke atas-atas. Oh, Bukit Tinggi. dari Bukit Tinggi ya. Nah, nanti akan kita lanjutkan pemupukan menggunakan Organindo atau Supernasa Grano yang sudah dicampur dengan pupuk makro. Ini sudah diplot-plotkan per kotak. Nanti tinggal menyebarkan. Nah, ini bisa dilihat itu sudah diplot-plotkan 1, 2, 3 ini Organindo yang sudah dicampur dengan pupuk makro.
sama NPK Mutiara tadi. Ya, Oke. Mutiara. Yang ini Pak. Jalan dulu. Siap, bos. Monggo, bos. Ini masih ahli. Kita lihat pengaplikasian Organindo. Organindo ini kita campur dengan pupuk NPK, diberikan pada umur 7 hari, ya, di umur 7 hari. Karena apa? Karena Organindo ini adalah slow release, jadi diberikan sejak awal. Sebenarnya Organindo ini bisa juga diberikan sebelum tanam saat pengolahan tanah. Tapi ini kita coba untuk aplikasi Organindo ini setelah tanam, yaitu di umur 7 hari. Bos, minta tanda tangannya bos. Apa? SPC? Iya, SPC-nya Pul Bantan. Kalau saya mah nggak ada SPC. Oh, Pak tuh kasih telepon nggak? Ada jadi kok itu. Ada. Pemeng cek diambilkan ke Siti Mall. ini petak kayaknya petak papat 5 Bu. Petak 5 sampung. Halo Pak. Oke. Oke Pak. Nanti ditaruh langsung ke Rada panas. ya Pak ya, pakai mobil. Jadi kita udah kasih plat-platnya. U5 Pak. U5 yang utara, paling utara. Selatannya BPTP itu. Oke Pak. Tempatnya masih ada lagi nggak? Ada. Ada lagi. Ada. Nih, mitra NASA yang sudah kita saksikan bersama tadi, kerjasama antara PT Natural Nusantara dengan Kebun Banyakan Polbangbang, yaitu Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Ya, lokasinya adalah di Banyakan, Sitimulyo, Piungan, Bantul, Yogyakarta. Ada yang nanya perbandingan Organindo sama NPK-nya gitu. Oh, Sama makronya berapa Pak? sama makronya. Perbandingan untuk NPK sama makronya ini per hektar NPK-nya kita menggunakan kurang lebih 150 kilo, ya. Kita campur dengan Organindo ini kurang lebih sekitar 100 kilo. Untuk lahan percobaan kita pagi ini itu menggunakan itu. Itu diaduk, dicampur jadi satu, diratakan. Percobaan kita pagi ini. Perlu pemirsa ketahui bersama bahwa varietas padi yang kita tanam saat ini adalah jenis varietas Sintanur, ya, jenis padi Sintanur.
Oke. Apa? Ada yang mau ditambahin nggak Pak? Nanti closing kita. Heeh. Udah ya? Jam songo. Udah aja. Panas. Di sini aja, Pak. Oke. Oke, Mitra NASA, demikian tadi ya aplikasi BVR dan Korin dengan menggunakan sistem drone dan aplikasi Organindo yang sudah dicampur dengan NPK, kerjasama PT Natural Nusantara, Limanusa dengan Polda Bank, dari Banyakan, Siti Mulyo, Piungan, Bantul, Yogyakarta, reporter Agus dan kameramen Rizky Dimasasi melaporkan. Salam NASA, sukses.